Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana min asrarihi wa adana min barakatihi fid dharaini amin. Yang kita muliakan mama kita, mudah-mudahan sejak panjang umur, sehat walafiat, terus memimpin kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta ahli keluarga beliau. Dan sama-sama kita muliakan daripada saudara kita Abah Nanda pelaku badar yang ada di Baitul Timur ini. Dan mudah-mudahan doa Allah mendapat musyidin dan kesehatan serta mendidik kita di wal akhirat ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita kedatangan saudara kita. Jadi Sidik ini orang Marawan lama. Ialah apa namanya? Marawan lama. G. Daerah pesisir Barito. Sidik bergawe di sawit DKI sekitar 8 tahun. Jadi alhamdulillah Allah memberikan hidayah taufik sehingga bayar dengan baikat di media. Nah itu insyaallah jangan ada yang menyusul mudah-mudahan. Jadi kami di DKI itu mengisi majelis 2 kali dalam sebulan. Pertama belajar fikih habis, jadi melanjutkan pelajaran berikutnya. Nah itu. Jadi hari ini kita melanjutkan daripada apa yang sudah kita sampaikan minggu yang telah lewat, yakni adapun dasar ilmu ma'rifat itu adalah bunyi hadis yang telah masyhur, awwaluddin ma'rifatullah. Bermula yang diwajibkan di dalam hukum Islam itu adalah mengenal akan hal keadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awwaluddin ma'rifatullah, bermula agama itu adalah mengenal Allah. Kadang sebagian orang menjadikan hadis ini menjadi salah maksudnya. Apa salah maksudnya? Ujar orang yang belajarnya kurang pas. Awwaluddin ma'rifatullah, bermula agama mengenal Allah. Artinya bila kada mengenal Allah, kada dahulu sembahyang itu, kada wajib jangan sembahyang fardu yang 5 itu. Kenapa? Kada kenal Allah. Sekalinya belajar gaya sudah kenal Allah, mengapa lagi kita sembahyang sudah kenal Allah? Nah, jadi kada dengan karenanya itu. Ada pun orang awwaluddin ma'rifatullah, bermula yang diwajibkan oleh Allah di dalam permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Sementara proses orang mengenal Allah, maka kewajiban syariat itu tetap berlaku. Itu. Nah, jadi mengenal Allah itu kada awak pun kada berguru, berbeda dengan belajar hal yang lain. Jangankan yang itu, belajar fikih saja, kalau kita kada ta'alluq belajar berguru bujur, sekadar membaca buku, sekadar membaca kitab, sekadar pemahaman kita, itu belum tentu mana. Nah jadi fikih saja kita usahakan kesana ilmunya, apalagi tasawuf ini. Alhamdulillah kita ada majelis di sini yang didirikan abah kita. Nah itu adalah tarikat ini adalah daripada ma'asah ilmu tasawuf itu, supaya terbit daripada ilmu hakikat. Nah ketika ilmu hakikat itu sudah didapatkan, jalan, maka akhirnya kita ketemu dengan puncaknya ngarannya ma'rifat. Nah itu jadi kada semudah orang membalik telapak tangan. Jadi teori itu bila ada dipahami bujur-bujur, itu kada pas lawan pemakaiannya. Maka lengkap maksud hadis itu ialah mengenal akan hal keadaan Allah itu beserta mengenal akan hal keadaan Muhammadur Rasulullah. Nah ini yang bujur. Jadi
orang nang sabuting itu tadi ini ada memakai Muhammadur Rasulullah, sehingga apa pemahamannya kaina serba Tuhan beritaan kadeda Muhammadur Rasulullah. Nah pemakaian rahasia Allah ini kadeda Muhammadur Rasulullah ini adalah rahasianya Allah. Nah kayak penggawian Muhammadur Rasulullah itu nanti contoh orang bermakrifat kepada Allah. Nah gitu. Jadi Muhammadur Rasulullah ini syariatnya. Nah jadi kaina digali lalu mantap karena syariatnya ada, dalamnya ada. Ada orang yang belajar tentang awal ma'rifatullah, ada membahas Muhammadur Rasulullah. Lalu pahamnya adalah paham kepada Allah, serba ketuhanan. Nah tetapi karena gitu. Bahkan ini mohon maaf, saking inya itu melecehkan bahasa Allah, wani menyimak Al-Quran. Ayo biar lah Al-Quran disipaknya Al-Quran ini apa aja tulisan suara ya pak sipaknya lah. Nah itu bahaya itu. Jadi hal itu perlu kita hindari, perlu kita jauhi. Naudzubillah. Ketahuilah bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang telah dikhabarkan oleh Muhammadur Rasulullah bilisanin Arabiyyun mubin, yakni dengan bahasa Arab yang sangat tinggi, yakni dibaca hukumnya ibadah menurut hukum Islam. Tidaklah sama kalam ini Allah kalam bahasa Arab dengan kalam Allah tapi bahasa Indonesia. Jadi kata sama dia sudah Allah dalam bahasa Arab dengan Allah dalam bahasa Indonesia. Kata samanya apa? Bilisanin Arabiyyun, lisan Arab dengan lisan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Yang bahasa Arab itu menyampainya bahasanya wajib berwudu. Bila atau menulisnya dalam keadaan berwudu. Tapi bilisan yang selain Arabiyyun lah, selain bahasa Arab nulis pakai huruf Latin kada apa kada berwudu, menyentuhnya kada apa kada berwudu. Nah kenapa tadi perbedaan bahasa itu? Bahasa Arab itu diperintahkan Allah sebagai bahasanya yang paling tinggi, yakni bahasanya penghuni surga. Itu wajib. Nah itu disini kalam yang bahasa Allah dalam bahasa Arab wajib dimuliakan dengan betul-betul sama dengan maknanya, berbeda dengan yang bahasa lain dari bahasa Arab. Seterusnya ketahuilah bahwa yang sangat mengetahui akan hal keadaan Allah itu adalah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang paling tahu akan hal ehwal keadaan Tuhan itu Muhammadur Rasulullah. Jadi bila orang meninggal syariat Muhammad berarti belum pas lagi keadaan ilmunya. Nah jadi harus kedampingan Muhammadur Rasulullah. Orang yang paling sampai, orang yang paling pinatu lawan Tuhan adalah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu bagi Muhammadur Rasulullah tidak ada hukum wajib ma'rifatullah seperti bagi kita, bahwa Allah yang dimaksudkan itu adalah rahasia di dalam ilmu Muhammadur Rasulullah. Jadi Allah yang dimaksud adalah ilmu di dalam Muhammadur Rasulullah, rahasia Muhammadur Rasulullah. Itu yang dimaksud di dalam pelajaran ma'rifat ini. Kemudian ketahuilah bahwa maksud ad-din atau menurut petunjuk hadis ialah ad-din itu an-nasihah. An-nasihah itu menurut tafsirnya bermakna muflisin, artinya membersihkan daripada kemusyrikan dan kekafiran. Oleh karena itu kandungan ad-din adalah iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Ad-din itu kalau diterjemahkan bahasanya agama, tetapi tafsirnya adalah membebaskan dari kemusyrikan atau kekafiran. Isinya 4: Islam, pertama iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Seterusnya ma'rifatullah itu asal kata ma'arif, maksudnya adalah mengenal yang sangat dekat atau yang sangat hampir dan tidak mengenal yang jauh. Jadi kita
kita pelajari ini kadang mengenal yang jauh, yang sangat dekat, yang sangat hampir, itu nanti pelajari itu. Kadang bisa lawan diri kita. Nah, ini yang dimaksud orang belajar ma'rifatullah. Jadi kita kadang mempelajari yang jauh tapi yang hampir. Makanya tadi ma'arif, sangat dekat atau hampir, itu makna daripada ma'rifat. Bahwa diri yang mengenal adalah diri rohani. Ingat, diri yang mengenal diri rohani. Diri kita ini dua, diri jasmani, nih kelihatan ini dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai bentuk dan tampilannya. Ini sakarnya, kurungannya. Nah, ada yang lapak, ada yang kurus, lah, ada yang ganteng, ada yang hirang, lah, itu sakar aja. Adapun nanti kenal itu diri rohani atau insan rohaniyah. Insan rohaniyah. Kenapa? Karena diri nang fisik ini, jasad ini, kada mungkin kau apa-apa, kada kau beraktivitas, melainkan ada diri rohani. Itu nah kita pelajari. Dan diri jasmani sekarang ini adalah bagian dari rohani. Jadi diri kita yang jasmani ini bagian yang kada terpisahkan dari diri rohani kita. Itu yang kita pinandui. Pertanyaannya kayak apa bentuknya? Persis kayak sakarnya. Nah, jadi Allah mengulakan kayak apa sakarnya, persis kayak itu. Makanya ketika kita di dalam riyadah yang 7 hari yang pertama, dan riyadah yang pertama itu riyadah sugra, riyadah halus. Yang kedua riyadatul kubra yang 3 hari. Itu yang 7 hari riyadatul ghayyah. Nah, setelah yang 7 hari yang pertama riyadah sugra itu kita ada hari terakhir malam Sabtu. Maaf Pak, kaitingannya. Baik. Bapak benar. Habis keluar hari Jumat malam Sabtunya mengintai diri apa kabarnya? Apa murakabah? Nah, murakabah malam Sabtu kita ada boleh berguringan, mengintai diri kita yang asli. Nah, itu melihat diri kita yang asli. Yang diri yang asli itu maksudnya diri rohani. Ingatlah, diri rohani ini lain Tuhan. Jangan salah. Diri rohani, diri kita yang sebenarnya lain Tuhan, tapi ia mesra dengan Tuhan. Nah, sedikit aja bedanya. Diri rohani kita persis bentuknya kayak kita, lain Tuhan, tetapi ia mesra dengan Tuhan, esa dengan Tuhan, pinatu lawan Tuhan. Nah, itu yang disalahkan. Biar Allah aja, diri rohani itu Tuhan lain. Jadi diri rohani itu diri kita asli, diri rohani kita keluar orang apa itu persis kayak kita. Bila kita tak boleh jiwa. Nah, itu adalah rahasia Tuhan itu ada di situ. Itu misalnya tempat tajalinya tergambarnya Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'un wa seumpama dia tajali pada insan, yakni diri rohani itu. Itu jelasannya. Nah, mudah-mudahan Allah memahamkan. Ada tadi. Dan dinamakan diri majazi, yakni diri sebenar di dunia ini saja. Jadi diri kita nang ini nih, ini ngarannya diri majazi, diri nang kada sabujurannya bahasa kita tak, diri nang panah. Kenapa? Karena ini adanya karena di dunia ini saja. Lah diri nang asli ini kata kayak ini seperti bentuknya. Karena diri nang ini bisa garing, bisa sakit. Nang asalnya lapak bisa kurus, nang asalnya kurus bisa berlemah. Ada rohnya kayak itu aja, ada perubahan. Nah, rambut bisa berubah, tapi diri rohani kan seperti itu. Nah, itu maksudnya makanya diri majazi namanya. Oleh karena itu, di dalam ilmu hakikat bahwa diri hanya satu, ialah diri rohani atau disebut dengan insan. Diri rohani atau disebut dengan insan rohaniyah. Insan rohaniyah. Maka yang dikenal adalah rahasia yang tetap hadir di dalam keadaan diri rohani yang dinamakan sirrul insan. Nah, rahasia insan. Makanya jawab semalam
majelis kita nih kayak apa ngarannya semalam apa tuh sirullah, tapi ada dan salah kita nanti kurang setuju ada bapak jangan sampai kaki lempang, kita ganti ngarannya majelis zikir dan sholawat Junaidiyah itulah. Nah tok itu sudah ulangkan, nah ada tinggal SK-nya lagi. Jadi harapan kita mudah-mudahan majelis ini dapat berjalan berkembang, bukan hanya berjalan berkembang, bukan berjalan di tempat berkembang. Mudah-mudahan dan sanak kita yang ada di luar itu terbuka hati, mereka pun baiat tarikat. Jadi tugas kita adalah memasyarakatkan tarikat, mentarikatkan masyarakat. Nah itu pokoknya memasyarakatkan tarikat, mentarikatkan masyarakat. Kenapa? Karena jalan kembali kita itu bukan hanya sekedar orang belajar tasawuf kada dibarengi dengan tarikat. Tarikat itu mengasah ilmu tasawufnya supaya pemahaman kita pas. Kenapa pemahaman kita bisa pas? Karena dibimbing oleh guru kita. Kenapa guru kita membimbing kita? Karena bimbingan silsilah kita. Jadi pemahaman kita tuh lalu pas. Pilihnya kata itu, ya nggak bisa kada pas pemahamannya. Nah, itu. Nah, ada wayahnya kan kapan wayahnya tersikap, kapan wayahnya paham, wayahnya gak ada paham, kayaknya bisa paham. Nah, gitu. Nah, sampai situ aja dulu. Nah, kita lanjut kira insyaallah dua minggu yang akan datang. Nah, itu 2 minggu yang akan datang. Kalau Kamis kena Allah kita hadir. Jadi kesimpulannya tadi, batang tubuh kita ini adalah diri jasmani yang bahwasanya ada diri yang asli namanya diri rohani. Diri rohani inilah yang esa, yang mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulannya. Nah itu mudah-mudahan Allah memberi istiqomah lawan kita bertaat, terlebih khusus kepada dan sama kita hanya bayat ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah anugerah sebagaimana Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubah wal inabah wal istiqamah ala syariatil qawma wa tariqatil baidah rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya jami'an nasir ya minna rabbana isma bainana wa baina habibina sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana wa manama fid dunya wal ukhra wa rizqna kama al-mutabati lahu zahiran wa batina fi afiyati wa salamah rahmatika ya rahman